Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Allah yang mengatur semua urusan, yang menguasai dunia dan akhirat dan menciptakan dunia dan akhirat, bumi dan sepenuh langit, yang mana kita menyembahnya sebagai Rabb semesta alam dan kita sebagai hambanya. Kita harapkan pada hari ini Allah merahmati kita dengan ridhonya. Pertemuan ini menjadi amal soleh yang baik buat kita semua, insyaallah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke dunia Islam sehingga kita mengerti iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Yang saya hormati yang telah membuka pertemuan hari ini, Bapak Suwandi, kita doakan semoga beliau selalu juga mendapat rahmat dari sisi Allah. Dan juga kita hormati Bapak Ketua kita, Bapak Siddiq Effendi, yang hari ini hadir bersama kita. Juga kita doakan semoga beliau menjadi pemimpin yang istiqomah, yang bisa membangun kemakmuran masjid ini dan mengantarkan kita pada amalan-amalan yang terbaik dengan kajian-kajian yang didesain, yang menjadikan segala sesuatunya bermanfaat dalam kehidupan kita, insyaallah. Dan juga Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi hari ini saya ditemenin oleh ini Ustadz kita. Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak, yang lupa, ada yang melihat dan yang tidak mungkin. Kalau dulu sering-sering sholat di Babu Salam Korem, beliau imamnya. Ya, ini hadir bersama kita Ustadz Thaib yang berkenan menemani saya pagi ini. Ya, baik, demikian. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita untuk kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan ini. Pertama, mari kita lihat dulu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita pelajari Al-Quran ini karena Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, surat Al-Baqarah awal, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu sebabnya kita terus-menerus akan mempelajari Al-Quran, dan ilmu Al-Quran ini sangat luar biasa banget. Begitu luasnya, tidak terhingga, sehingga nggak pernah habis-habisnya. Kita kaji satu ayat pun berbulan-bulan bisa nggak selesai, ya, karena akan masuk ilham-ilham yang Allah berikan semakin dalam, semakin luas pengetahuan di ayat tersebut. Nah, apalagi satu Quran. Hari ini kita ketemu dengan Al-Quran, dan mari kita lihat lagi lebih jauh, kita dalami bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita pelajari dalam surat 7 ayat 35, Allah katakan, kalau kita bertakwa dengan apa yang disampaikan, dibawakan oleh para rasul, yang rasul itu menerimanya dari Allah lewat Jibril, ya kan? Kita ikuti, kita takwa, bahasanya di sini patuh dan taat. Kemudian kita mau memperbaiki diri kita, mengikuti apa yang disampaikan. Sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, hasilnya adalah
la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita dan tidak akan pernah kita bersedih hati. Ini kita sudah pelajari. Artinya petunjuk yang ada di Al-Quran itu adalah garansi kehidupan kita. Ya. Dan Quran itu menjadi sebab kemuliaan bagi kita. Nah, ini coba kita lihat di surat 21 ayat 10. Ya. Belum? Ya, enggak apa-apa, ya. Jadi di surat 21 ayat 10 Allah katakan bahwa Al-Quran ini menjadi sebab kemuliaan bagi kita. Jadi kita mulia tidaknya atau menjadi mulianya kita karena Al-Quran. Maka di surat 7 juga, surah Al-A'raf ayat 176 Allah katakan, jika kami kehendaki maka kami muliakan, kami tinggikan derajat manusia, kita semua dengan ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat Allah ini yang menjadi sebab kemuliaan, kita pelajari, Allah tinggikan derajat kita. Ya. Dalam surat Al-Waqiah surat 56 ayat 77 Allah katakan lagi bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Jadi beberapa ayat ini mengantarkan wawasan pada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini baik tidaknya ya tergantung pemahaman Quran kita, tergantung pelaksanaan apa yang Allah atur di Quran. Itu sangat menentukan, sangat menentukan, karena baik buruknya yang kita lakukan ya di Quran itu petunjuknya, ya, aturan-aturannya. Maka wajar kalau dalam surat Az-Zukhruf surat 43 di ayat 44-nya Allah bilang bahwa Quran ini menjadi kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, maka kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Quran yang sudah kita terima ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sejauh mana kita mempelajarinya, kemudian kita menyampaikannya kepada keluarga kita, kerabat, kemudian lingkungan dan umat dalam membangun agama. Ada nggak kita lakukan? Ini Allah akan minta pertanggungjawaban pada kita. Itu sebabnya dalam surat 21 juga, tapi di ayat 107 Allah katakan, tidak kami turunkan Muhammad ke dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi bagaimana kita pun yang sudah ditakdirkan Allah dan terlahir menjadi manusia dan kita ada di dalam koridor Islam, maka Allah akan minta pertanggungjawaban tentang peran kita, sejauh mana kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini kembali pada kita. Sekali lagi, info-info ini ada di Quran semuanya. Makanya saya katakan kenapa Quran itu menjadi penentu bagi kehidupan kita. Ya. Maka kalau kita awali kajian kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 21. Allah panggil, hai manusia, ya ayuhan nas. Bukan orang-orang yang beriman, manusia dipanggil Allah. Perintahnya sembahlah Tuhanmu, Rabbmu Allah, sebagaimana orang-orang sebelum kamu pun menyembahnya, agar kamu bertakwa, agar kamu taat, agar kamu patuhi. Dengan taat dan mematuhi aturan-aturan Allah, menyembah Allah maksudnya berarti kita taat dan mematuhi semua aturannya. Dan aturan-aturan inilah yang akan mewarnai hidup kita. Ya. Menjadi warna apa? Dengan dinamika yang bagaimana tergantung dari
implementasi dan aplikasi pengejawantahan Quran dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Maka kalau kita pahami di sini, tidak akan pernah berhenti kita belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu bukan hanya pada tahap pertama membacanya, bukan sampai di situ aja, tapi sampai memahaminya dan mendakwahkannya, mentadaburinya. Nah, memahami Quran hukumnya wajib. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 3. Sungguh kami jadikan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, ini perintah supaya kita pahami Quran. Dan dilanjutkan dalam surat 12, surat Yusuf ayat 2, dan kami turunkan, kalau tadi kami buat, sekarang kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Surat Fusilat ayat 44 Allah katakan, kenapa dalam bahasa Arab? Gak mungkin bahasa asing dari bahasa selain bahasa yang dimengerti oleh si penerima Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipilih bahasa Arab karena Nabi yang terima itu orang Arab. Surat 41 ayat 44. Nah, kita yang bukan orang Arab punya tugas tambahan, mempelajari bahasa Arab dan memahami Quran. Nah, tapi Departemen Agama telah bantu kita. Yang kita belum mengerti Al-Quran dalam bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Maka ini pun sesuai dengan ayat surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 58. Allah katakan, kami mudahkan Quran itu dalam bahasamu, dengan bahasamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ini panduan-panduan yang harus kita ketahui. Jadi tinggal lagi pada kita, setelah kita pelajari ini, kita pahami Quran, tadi Allah katakan, kalau kamu bertakwa dan memperbaiki diri, tidak ada kekhawatiran dalam hidupmu, dan kamu tidak akan pernah bersedih hati. Tinggal lagi sekarang sejauh mana ketakwaan kita pada Allah. Istiqomah tidak? Sudah boleh? Sudah, baik. Maka Allah katakan, siapa orang yang takwa itu? Yang menyampaikan kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, siapapun yang menyampaikannya. Kan ada orang kalau dia tahu itu benar, tapi karena bukan dia yang menyampaikan, dia bantah. Ya, dia menolak, seolah-olah begitu. Ada ini. Itu bukan orang yang bertakwa. Karena Allah katakan yang bertakwa itu adalah yang menyampaikan kebenaran dan membenarkan kebenaran itu. Artinya siapapun yang menyampaikan, kalau itu benar, ya benar. Ya, ini ada di surat 39, surat Az-Zumar ayat 33. Mari kita dengarkan. Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Artinya langsung? Dan orang yang membawa kebenaran dalam kurung Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Jadi ini kita cross check untuk diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, apa yang kita omongin, apa yang kita bincangkan. Agak ada tidak nilai-nilai kebenaran di dalam dan standarnya adalah Al-Quran, karena isi Quran itu benar dan adil. Jadi ucapan kita, perilaku kita ya sesuai dengan prosedur Quran, isi Quran. Ya,
yang membawa kebenaran dan keadilan. Ini ada di surat 6, surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika wa adla la mubaddila li kalimatin wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, karena isi Quran itu benar dan adil, jadi standarnya kemari. Bicara kita sampai enggak ke sana? Maksudnya bicara kita dasarnya Quran bukan? Nah, inilah yang membawa kebenaran dan membenarkannya tadi. Kebenaran yang dibawa ya isi Al-Quran, tidak ada lain. Ya. Maka bahasa apapun yang kita pakai, perkataan-perkataan apapun yang kita pakai, ya kan, kalau kita kembali kepada Quran, nanti suatu hari nanti kita pelajari juga. Ada 5 konsep bicara ke dalam Al-Quran. Yang pertama, bicara Quran itu yang baik, qaulan husna, karena perintah Allah qulu linnasi husna, bicaralah yang baik dengan manusia. Yang pertama qaulan husna. Setelah ini konsep yang kedua apa? Qaulan ma'rufa, bicaralah yang ma'ruf, arif dan bijak. Yang ketiga qaulan karima, bicara yang mulia. Yang keempat qaulan layyina, lemah lembut santun, kalau bicara dengan orang-orang yang zalim, penguasa yang makar gitu, disuruh seperti itu. Baru terakhir qaulan syadida, bicara sampaikan kebenaran. 5 konsep bicara di Quran ini yang menjadi rujukan program-program public speaking dunia, ya, yang sudah 15 abad yang lalu Allah sudah ajarkan di Al-Quran. Nah, baik, cuman bukan ini bahasan kita hari ini ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan konsep bicara yang bagaimana yang kita sampaikan, Allah katakan bahwa bicara apapun kita sampaikan, yang terbaik itu apa? Mengajak kembali kepada Allah. Surat 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa ngamila sholihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. jadi percakapan kita sehari-hari yang terbaik itu ialah mengajak kembali kepada Allah. Ya. Ini berdasarkan ayat begitu. Ya, apapun yang kita bicarakan, mengajak kembali kepada Allah untuk takwa. Maka Allah katakan penegasannya, Quran ini diturunkan dengan penuh keberkahan. Perintahnya, ikutilah dia dan bertakwalah supaya kamu dapat Allah Rabbi, supaya kamu dapat rahmat. Maaf, saya pindahin ke depan dulu sedikit. Ya. Jadi begitu, ya. Ini surat 6 ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun
fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Baik. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutlah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah itu dia, fattabi'uhu, ikuti Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah, taati dan patuhi. La'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Allah perintahkan kita supaya takwa, mengikuti aturan-aturan Allah. Apa yang kita dengar tanpa banyak pikir, ikuti, taati, patuhi. Coba kita lihat dulu surat At-Taghabun surat 64 ayat 16. Ini acuan takwa itu di sini. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa mayyuqa suhha nafsihi fa ulaika hum saya ulang lagi, intuk ridullaha fardon hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Bukan, ulang dari fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa mayyuqa suhha nafsihi fa ulaika humul, enggak ada. Nah, enggak nyambung lagi. Ini bukan lanjutannya, itu kan ada naik itu. Enggak, kepotong kenapa? Gimana? Nah, ada semua. Ya. Nah, enggak kepotong. Nah, yang atas enggak kelihatan lagi. Enggak. Fa ulaika humul muflihun. Ya, artinya fattaqullah. Langsung terjemahnya aja Pak, langsung. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Nah dan itu dia. Wasma'u, dengarlah, wa ati'u, taati. Nah, ini standarnya. Ya kan? Tadi perintah Allah, Quran diturunkan dengan penuh keberkahan. Ikuti Quran itu dan taati agar kamu dapat rahmat. Gitu. Standar wattaqunya tadi, perintah bertakwalah, di sini apa yang kamu dengar taati. Nah, itu standarnya. Maka dalam surat 7 ayat 204 Allah berfirman lagi. 7:204. seratus 204. Surat 7 204. Wa idza quri'al Qur'anu. fa idza quri'al Qur'an, enggak kelihatan mata saya, silakan. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, gitu. Jadi kalau dengarkan Quran disampaikan, kajian Quran, pembicaraan Quran, Allah perintahkan dengarkan dengan baik, perhatikan supaya kamu dapat rahmat. Ini perintah takwa tadi. Nah, apabila kita lakukan ini, kita dengarkan, kita perhatikan dengan baik, kemudian kita kerjakan, artinya kita taati tadi wasma'u wa ati'u,
Kamu dengar, kamu taat, kamu dengar, kamu taat, kerjakan. Allah menawarkan hal-hal yang sangat menarik pada kita. Ya. Apa? Kalau kita takwa, pertama tadi udah kita bahas. Kalau kamu takwa dan memperbaiki diri secara keseluruhan, tak ada kekhawatiran dalam hidupmu dan takkan pernah kamu bersedih hati. Itu pertama dulu. Boleh kita buka dulu ayat ini, kita lihat ya. Surat 7 ayat 35. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dan kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini secara global begitu. Dijamin sama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Nah, Allah tawarkan takwa, mau mengikuti, memperbaiki diri, merubah pola hidup, panduan hidup, petunjuk dan semuanya kembali kepada Al-Quran, apa yang disampaikan para Rasul, dijamin sama Allah. Tak ada kekhawatiran hidupmu, ya, dunia dan akhirat ini. Nah, terus Allah tawarkan lagi di ayat yang lain, surat 65 ayat 2. Nah, coba baca Pak terjemahannya dari barang siapa yang bertakwa. Apabila Pak dengar. Baca terjemahannya bagian bawah, barang siapa yang bertakwa gitu Pak. barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya dalam kehidupannya, Allah pasti berikan jalan keluar. Ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini populer lah, semua hafal ini kan. Nah, jadi kalau takwa, masalah-masalah dalam kehidupan kita Allah berikan solusi. Ada aja jalan keluar, diurai oleh Allah. Keluar. Ada masalah, penyelesaiannya ada. Syaratnya takwa. Takwa itu tadi apa? Apa yang kamu dengar patuhi. Maksudnya apa yang Allah perdengarkan dari aturan-aturan Allah, firman-firman Allah, kemudian aturan-aturan disampaikan Rasulullah, contoh-contoh sunnah dari Rasulullah, kita patuhi. Maka Allah garansi akan ada jalan keluar dalam kehidupan. Dan jalan keluar itu termasuk tentang keuangan, rizki. Lanjut ayat 3-nya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Nah, dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Artinya rezeki itu datang aja begitu rupa. Dari hal yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita perkirakan. Itu jadi solusi keperluan kita. Ya. Kalau kita takwa, kata Allah begitu. Nah, jadi semua urusan, semua masalah ada jalan keluar. Kalau mau takwa, mau taat dengan apa yang Allah atur, yang dicontohkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus Allah tawarkan lagi. Lanjut ayat 3 Pak. Dan ayat 4 ke bawahnya Pak, ke bawah. Itu kan ayat 3 udah, ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang Baca bagian bawah, barang siapa yang bertakwa, terus bawa bagian bawah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dimudahkan baginya urusannya. Lagi Pak, diulang, barang siapa yang bertakwa, tegas Pak. Mana?
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dijadikan kemudahan dalam urusannya. Tadi ada masalah, ada jalan keluar. Tapi kalau ada jalan keluar sulit, ya nggak bisa kita kerjakan. Ini ada jalan keluar dan mengurusnya mudah. Intinya taat pada aturan-aturan Allah. Ya kan? Tadi kita awali bahwa petunjuk kehidupan kita itu Quran. Jadi kalau kita ikuti ini garansi-garansinya. Barang siapa yang bertakwa dimudahkan semua urusannya. Terus ditawarkan lagi oleh Allah. Ya, ini ayat 4, ayat 5. Langsung di bagian bawahnya ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, dihapus kesalahan, dilipat gandakan pahala. Kenapa? Karena yang kita ikuti petunjuk dari Quran. Karena Allah katakan Quran ini petunjuk jalan yang paling lurus, yang menjadi berita gembira bagi kita semua. Yang kalau kita ikuti ya Allah lipat gandakan pahala. Surat 17 ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang menjalankannya dijanjikan Allah pahala yang besar. Kalau kita takwa tadi, semua kita dapat, ya kan? Nah, ini tergantung kita. Dan di antaranya perintah Allah, kalau kita takwa dan menyampaikan kebenaran, hasilnya seperti apa? Surat 33 ayat 70 dan 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Naik. Ya, benar. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Lanjut 71. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Diperbaiki amal-amal kita, diampuni dosa ya. Ini penawaran-penawaran yang diberikan Allah sebagai gambaran tentang ayat pertama tadi. Tidak ada kekhawatiran dalam hidupmu dan kamu tidak akan pernah takut, tidak pernah bersedih hati. Ikuti petunjuk Allah. Jadi kita sebagai muslim tidak ada pilihan lain. Hidup kita ini tinggal ikuti aja koridor yang Allah berikan. Inilah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, itu petunjuk jalan yang lurus. Ya kembali ke Quran. Karena kata Allah, Quran ini adalah petunjuk jalan yang lurus. Kita minta dalam sholat, tapi kita tidak pelajari Quran, kita tidak ikuti Quran, kita tidak terapkan Quran, tapi kita minta terus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Atau sekedar menghafal Al-Fatihahnya saja, tapi tidak sholat. Juga sama, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak sujud ke Allah. Kan? Nah, jadi kalau secara total kita kerjakan, kita kembali kepada dasar, inilah petunjuk hidup kita, Quran. Kan Allah bilang Quran ini petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita betul-betul takwa, bukan hanya sekedar Islam,
Bukan hanya sekedar beriman, tapi takwa, melaksanakan semua perintah-perintah. Quran inilah yang petunjuk yang benarnya. Quran petunjuknya dan pelajaran-pelajarannya di Quran ini. Surat 3 ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Penerangan bagi seluruh manusia. Tidak bicara Islam, tidak bicara orang yang bertakwa, penerangan. Semua manusia ada penerangan, penjelasan-penjelasan yang lengkap di dalam Quran ada. Ya, tetapi lanjut. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, isi petunjuk dari Allah dan pelajaran-pelajaran bimbingan dari Allah ini hanya bisa dimiliki dan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali takwa kuncinya. Kalau mau takwa ditawarkan itu tadi berapa hal. Bahkan ada ayat, kalau kita mau takwa, kita nggak mengerti, nggak paham sesuatu, Allah bilang Allah akan ajarkan. Ya, diajari sama Allah. Surat 2 ayat 282. Coba bagian bawah itu ayatnya panjang, satu halaman penuh satu ayat ya. Bagian bawah, saya lihat barang siapa yang bertakwanya. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, barang siapa yang bertakwa, cari bawah bagian bawahnya. Bagian naik. bawah lagi, bagian bawahnya. Barang siapa yang bertakwa, Surat 2 ayat 282. Al-Baqarah 282. Ya, bagian bawah, bagian akhir ada barang siapa yang bertakwa, ya. Terus lagi. Dapat? Terus. Ya, turun ke bawah, ke akhir ayat aja lihat. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengajarmu. Bertakwalah pada Allah, Allah akan mengajarkan kamu. Ya. Ada ayat yang lain, hal-hal yang nggak jelas, gitu kita nggak ngerti tentang agama ini, kita pelajari Quran. Di ayat Allah bilang, nanti Allah jelasin. Nah, di sini Allah ajarkan. Ada ayat nanti Allah jelaskan. Surat 75 ayat 19. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Allah yang bertanggung jawab menjelaskannya nanti. Apa yang kita butuhkan, Allah akan jelaskan dengan cara Allah. Jadi intinya bertakwa itu menjadi dasar kehidupan kita, bahwa dengan mengikuti semua aturan-aturan Allah, hidup terjamin. Nah, pernyataan ini menjadi undangan buat kita. Seserius apakah kita perlu belajar Quran? Ya kan? Tadi ayatnya belum saya buka, kita lihat. Dengan mempelajari Quran, ayat-ayat Quran itulah yang mengangkat derajat kita. Surat 7 ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau kami kehendaki, kata Allah, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Surat 21 ayat 10. 21 ayat 1. Telah dekat kepada manusia. Surat 21 ayat 10.
Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Nah, inilah Quran. Ya. Sebab kemuliaan bagi kita itu ada di Quran. Yang menjadikan Allah mengijabah semua doa kita dan diberikan 100% dari apa yang kita minta kalau kita ikuti Quran. Surat 51 mulai ayat 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Coba lihat dari ayat 20 kurangnya, supaya tahu apa itu. Surat 20, ayat 20 maaf. Surat 51 ayat 20, dari ayat 20. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Allah katakan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Baru ayat 21. Dan di dalam diri kita pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tanda-tanda kekuasaan Allah yang juga menyangkut tentang rizki yang kita dapat. Lanjut ayat 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Sebab-sebab rezekimu dan terdapat apa yang dijanjikan pada kita semua oleh Allah. Maka kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, apa yang dijanjikan itu pasti akan terjadi persis seperti yang kamu minta, persis seperti yang kamu ucapkan, 100% total. Next, 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Seperti yang kamu ucapkan itulah yang akan terjadi. Maka Allah pertegas dalam surat 77 ayat 7, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan, hak. Kenapa? Karena janji Allah itu benar. Surat 51 ayat 5. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Nah, inilah yang selama ini kita sampaikan, innallaha yukhliful mi'ad atau innakala tukhliful mi'ad. Ya kan? Surat 3 ayat 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Nah, Allah nggak pernah ingkar janji. Apa yang dijanjikan pasti terjadi, karena janji Allah itu benar, dan diberikan janji itu direalisasikan bisa 100% seperti yang kita minta. Nah, inilah yang menjadikan Al-Quran ini petunjuk buat kita, yang mengangkat derajat kehidupan kita, dan Quran ini menjadi jaminan kehidupan. Tinggal lagi mau nggak kita belajar Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran ini memang bagi orang yang mau belajar, Allah bilang kami mudahkan, yang penting mau belajar. Surat 54 ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah tanya, yang mau belajar siapa? Itulah yang Allah berikan kemudahannya.
Bapak Ibu, berulang kali saya cerita, mungkin saya nyatakan, saya sendiri belajar Quran. Baik, saya sendiri belajar Quran itu setelah tidak melihat Quran. Udah nggak bisa baca Quran lagi, baru belajar Quran. Dan yang saya sampaikan ini pun hasil dari belajar dengan tidak melihat. Ya konon Bapak Ibu yang belajar dengan mata yang masih terang bisa melihat. Insya Allah tentu bisa lebih baik. Intinya kesimpulan pada hari ini kita lihat itu. Quran itulah. Dan supaya kita mudah Allah berikan dalam bahasa kita. Ini kan bahasa kita. Tadi yang saya sebutkan. Kita buka ayatnya, surat 44 ayat 58. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Sudah dimudahkan oleh Allah. Kita sudah dapatkan. Kita jadi ngerti sekarang. Dengan bahasa kita, kita jadi paham apa itu Quran. Kita bisa ambil pelajarannya. Tinggal lagi kesungguhan kita. Mau nggak belajar? Kita udah sering ngomong setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Kita udah tahu itu ayatnya. Berarti kalau belajar pasti ada kemudahan. Sulit pasti ada kemudahan. Sampai seperti itulah Allah membimbing kita, meyakini kita bahwa Quran ini mudah. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa syuruk sudah lewat beberapa menit. Ya. Tapi memang dalam pandangan agama ketika lagi kajian gini lewat waktu syuruk ini, syuruk itu masih tetap berlaku di akhir kajian, kita langsung sholat bisa. Begitu. Ya nggak perlu khawatir. Ini sudah selesai. Dan pada hari ini yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin yang saya sampaikan ini udah saya sampaikan semua, ini hanya mengulang aja lagi. Karena kan berapa bulan ini kita nggak ketemu, ya kan? Jadi saya mengulang lagi tentang Quran supaya termotivasi untuk mempelajarinya sebagai petunjuk, pelajaran dan rahmat bagi kita. Sebagai penutup, surat 10 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Al-Quran udah datang. Untuk apa Quran itu? Apa perannya? Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Penyakit-penyakit yang ada dalam dada, malas, curiga, prasangka buruk, dendam, iri hati, sungkan, banyak betul mikirnya dan sebagainya. Ini Quran bisa menyelesaikan urusan ini semuanya. Bakhil, pelit, ya kan? Pemarah, temperamen, enggak sabaran. Nah, Quran menyelesaikan urusan-urusan ini semua kalau kita ikuti Quran. Lanjut. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena Quran itu petunjuk dan rahmat bagi yang mengimaninya, bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, next satu ayat lagi, ayat 58, lanjut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah,
Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Sambut dengan gembira kajian-kajian Quran, pahami dengan baik, katakan ini anugerah Allah. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, yang kita cari ke sana sini. Karunia Allah dan rahmatnya, pengetahuan Quran itu jauh lebih bernilai. Mudah-mudahan kembali kita buka wawasan kita tentang Quran dan memotivasi kita untuk yuk belajar Quran lagi. Yuk kita cari ayat-ayat, bagian-bagian yang kita perlukan sebagai tuntunan kehidupan kita. Petunjuk, pelajaran, dan rahmat dari sisi Allah. Mudah-mudahan kita meyakininya dengan baik dan Allah limpahkan rahmatnya. Allah mudahkan Al-Quran itu untuk kita pahami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Dan kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan, kepahaman yang baik dari Quran ini. Dan Allah masukkan ke dalam dada kita untuk bisa kita jadikan petunjuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi lebih kurang mohon maaf, pada Allah sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tausiah yang kita lakukan bersama. Tak lupa kami sampaikan pada Ustadz, khususnya kami pribadi, banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Faisal Hani. Perlu kami ingatkan, yaitu yang mana Bapak Ustadz Faisal Hani ini mengisi di masjid ini dulu masih musola mulai tahun 2009 2010. Itu dulu tiap minggu sekali Ustadz ya. Alhamdulillah banyak sekali, terutama yang saya nikmati dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Faisal Hani menjadikan ilmu jariah bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlu kami ingatkan, yaitu marilah kita resapi, kita pahami, dan kita amalkan apa yang kita peroleh pada pagi hari ini. Semoga dengan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, kita amalkan, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kelak ditetapkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kami tutup, yaitu ibu-ibu telah menyiapkan santap pagi. Sebelum meninggalkan masjid, kami mohon untuk sama-sama santap pagi. Marilah kajian pagi hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi, apabila terdapat khilaf, salah dan lupa, saya mohon maaf, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.